Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an wa zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wali talamidina wali jiranina wali ahbabina wali asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adanan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bismihim radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala man awahu as-salaf wa nasalihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi ay hadza adabun naumi. Bermula ini yaitu menjelaskan adab-adab tidur. Fa iza aradata, maka apabila menghendaki oleh engkau. Fa'idha aradata, maka apabila menghendaki oleh engkau. An-nauma, akan tidur. Fabsut, maka bentangkanlah oleh engkau. Fabsut, maka bentangkanlah oleh engkau. Firasyaka, akan alas tidur engkau. Nah, bahasa lain boleh kasur engkau atau tilam engkau, terserah. Karena kita biasa tidur itu berbeda-beda alasnya. Ya. Mustaqbilal qiblati, hal keadaan menghadap kiblat. Mustaqbilal qiblati, hal keadaan menghadap kiblat. Wanam, dan tidurlah oleh engkau. Ala yaminika, atas lambung kanan engkau. Atas lambung kanan engkau. Kama yadja'u, sebagaimana tidur miring. Kama yadja'u, sebagaimana tidur miring atau seperti tidur miring. Al-mayyitu, oleh mayyit. Fi lahdihi, di dalam liang lahatnya mayyit. Di dalam liang lahatnya mayyit. Nah, di sini Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, beliau memberikan semacam panduan, memberikan semacam arahan kepada kita semua. Beliau menjelaskan tentang adab-adab atau etika-etika ketika kita tidur atau mau tidur. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa apabila engkau menghendaki tidur, engkau mau tidur, maka ada beberapa langkah, ujar beliau, yang harus kita persiapkan. Di antaranya fabsut firasyaka mustaqbilal kiblati. Hendaklah engkau membentangkan alas tidurmu. Ya, bahasa alas tidur kan tadi sudah disebutkan lain-lain. Kita ini alas tidurnya beda-beda. Ada yang mungkin spring bed, ya. Ada yang tidurnya di tikar biasa,
ada yang mungkin di batang pohon, ya. Tergantung keadaannya. Nah, di sini disuruh membentangkan tempat tidur dalam keadaan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi memang apa namanya? Di sini beliau sepertinya menggambarkan terlebih dahulu tentang keadaan. Ya, kita kalau berbicara masalah tidur, ini nanti ada beberapa kaitan, ada kaitannya dengan keadaan. Ya, keadaan tidurnya itu. Keadaan tidur. Bentuk lah kalau bahasa kita. Bentuk tidur. Nanti sisi lain juga berkaitan dengan waktu. Ya, jadi ada bahasa keadaan tadi atau bentuk. Nah, yang kedua nanti dengan masalah waktu. Untuk masalah keadaan, di sini beliau jelaskan menghadap kiblat. Nah, kita harus tahu dulu bahasa menghadap kiblat ini. Yang pertama, bahasa menghadap kiblat adalah di dalam syarah disebutkan. Jadi bahasa menghadap kiblatnya ada dua. Ya, ada menghadap kiblat yang pertama adalah istiqbalul muhtadar, yaitu menghadap kiblatnya seperti orang yang meninggal dunia. Nah, kalau orang meninggal dunia itu menghadap kiblat juga. Ya, macam mana di sini? Maksudnya orang yang mau meninggal dunia itu biasanya menghadap kiblatnya wahwa al-mustalqi. Al-mustalqi maksudnya tidur telentang. Ya. Nah, jadi menghadap kiblat. Nah, ini posisi saya, perhatikan. Umpama kiblat ada di depan saya. Nah, kalau kiblat di depan saya berarti saya menghadap kiblatnya begini, tidur dalam kondisi kan kepala bebantal, ya saya akan terangkat sedikit. Kemudian kedua kaki saya masih akan menginjak menghadapkan ke kiblat. Kalau bahasa kita Banjar tuh meninjak kiblat. Ya, badan telentang, kepala dihadapkan ke kiblat karena ada bantal masih akan menyangganya, kaki diluruskan ke kiblat. Ini tadi mustalqi ala qafahu. Jadi yang demikian ini namanya juga disebut menghadap kiblat. Ya, telentang, enaknya begitulah. Nah, untuk gaya tidur menghadap kiblat dengan cara telentang meninjak kiblat ini hukumnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan di dalam syarah wa hadzal istilqa mubahun lirijal. Bagi laki-laki hukumnya boleh. Jadi kalau kita tidur menghadap kiblat, maksudnya ninjak kiblat telentang, itu hukumnya boleh bagi laki-laki. Wa makruhun lin nisa, namun bagi perempuan hukumnya makruh. Nah, jadi kurang bagus bagi perempuan. Yang sudah perempuan, bersalawar handap, telentang pulang. Kalau ini masuki kucing gak enak. Nah, kan bahaya. Masya Allah. Jadi kalau begini, makruh telentang meninjak ke kiblat. Nah, kemudian yang kedua, kan tadi sudah disebutkan menghadap kiblat itu ada dua. Yang pertama seperti tadi telentang. Nah, yang kedua baru dalam pembahasan beliau atau dalam catatan beliau di sini. Kata beliau, "Wanam ala yaminika kama yadja'u al-maitu fi lahdihi." Dan tidurlah engkau. Ini cara yang kedua nih yang bagus. Dan tidurlah engkau atas lambung kanan engkau. Maksud kita tidur miring. Bagaimana keadaannya? Seperti tidur miringnya mayit di dalam liang lahat. Nah, jadi kalau tadi saya katakan di sana kiblat, kita begini. Nah, jadi kepala di sebelah sini, apa bahasa itu ya? Kalau arah-arah nih, ya sebelah sini. Ya, kemudian kaki ke sebelah sana. Jadi kiblatnya di sana. Nah, untuk tidur miring menghadap kiblat, bagaimana posisi mayit di dalam liang lahat? Nah, untuk apa namanya model tidur begini, ini yang memang disunahkan. Hukumnya adalah sunnah, ya, disunahkan bagus. Karena memang beginilah cara tidurnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur miring menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat tadi badan dan seluruh bahagian depan tubuh. Ya, karena kan miringnya begini, tentu ya dari ujung kepala sampai ujung kaki menghadapnya ke kiblat seperti mayit tadi. Nah, ini sunnah hukumnya.
Kemudian di dalam syarah ada perincian wa amman naumu 'alal wujuh wa huwa naumu syayatin wa huwa makruhun. Adapun tidur dalam keadaan terlungkup ya, atas wajah kita, berarti kita telungkupkan wajah kita ke alas tidur tadi. Ya, kita telungkupkan wajah kita. Nah, ini disebut tidurnya syaitan. Ya, hukumnya adalah makruh. Nah, maka kita paling hobi begini nih. Ya, siapa yang tidurnya telungkup, insya Allah banyak ngilernya. Ya, masya Allah, masya Allah. Nah, kemudian masih dijelaskan lagi, dan ini saya terus terang baru dapat ilmu. Ya, wa amman naumu 'alal yasar. Bagaimana kalau tidur dalam kondisi berhiring ke kiri? Kan tadi kan sunnahnya tidurnya berhiring ke kanan. Maksudnya lambung kanan di bawah, lambung kiri di atas. Sekarang dibalik. Jadi begini modelnya seakan-akan. Nah, lambung kiri di bawah. Jadi tidur atas lambung kiri. Ini biasa selama ini kita mengetahui itu kurang bagus. Nah, ternyata di sini wa amanna mu'alal yasar fahuwa mustahabun indal atibba. Tidur berhiring ke kiri itu justru dianjurkan menurut dokter. Ya, menurut para dokter, para tabib, orang-orang yang ahli kesehatan. Wallahu alam, kata-katanya begitu. Dianjurkan tidur berhiring ke kiri. Nah, kenapa li'annahu yusri'u hadmat ta'am? Karena mempercepat proses pencernaan. Jadi seakan-akan kalau kita tidur miring ke arah kiri itu melancarkan proses pencernaan kita. Ya. Nah, jadi bahkan di sini disebutkan wayam bagi min jahati tib ayyadji'a ayyattaji'a alal janibil aiman qalilan ba'dal akli thumma yanqaliba alal janibil aisar. Jadi dari sisi kesehatan sebaiknya seseorang itu tidur miring dulu ke sisi sebelah kanan. Jadi tidur dulu sebagaimana yang sunnah tadi, tidur ke sisi sebelah kanan, qalil, sebentar saja, ya, sebentar atau sedikit. Nah, kemudian setelah itu baru dia berpaling, memindahkan keadaannya berpaling ke arah sisi sebelah kiri. Nah, jadi ada ke kanan dulu sedikit, baru ke kiri. Nah, yang ini justru dianjurkan oleh kesehatan atau orang-orang yang memang membidangi tentang masalah kesehatan. Tadi alasannya adalah untuk melancarkan proses pencernaan makanan. Wallahu alam. Jadi ini bisa dikatakan ilmu baru yang saya terus terang kalau tidak memutolaah kitab ini saya tidak tahu kalau beliau menjelaskan sedemikian itu. Ya. Kemudian ini tadi apa? Tidur yang ditinjau dari segi keadaannya, ya, dari segi keadaan. Nah, kemudian nanti ada tinjauan lain, yaitu ditinjau dari segi waktu. Nah, kalau ditinjau dari segi waktu, di sini ada berbagai pandangan daripada ulama. Saya akan bacakan sedikit referensi yang terdapat di dalam kitab Tuhfatul Habib, ya, Syarah Khatib. Di situ disebutkan ini tinjauannya dalam segi waktunya, ya. Nah, wa fi tadzkiratil jalali suyuti an-naumu fi awalin nahari ailulatun wa huwa al-faqru. Di dalam kitab tadzkirahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan beberapa pembahagian waktu tidur yang nanti akan berefek kepada beberapa hal juga. Ya. Pertama di sini beliau sebutkan tidur di awal siang atau di awal siang, tidur di awal siang disebut juga ailulah kata beliau. Jadi tidur di awal siang itu diistilahkan dengan kata-kata ailulah, pakai ain, ailulah. Nah, ini apa namanya, mungkin yang dikehendaki awal siang ini bisa jadi setelah subuh, ya. Wahwa al-faqru, ini bisa mewarisi kepada kefakiran. Jadi jangan dibiasakan tidur di awal siang, ya, habis subuh. Kemudian wa indad duha failulah
wahwa al-futur. Selanjutnya beliau menjelaskan waktu tidur yang kedua adalah indad duha, ketika waktu duha. Waktu duha itu kan awal masuknya habis terbit, tambahkan sekitar 16 menit atau sampai 20. Minimal pendapat yang saya dapatkan itu 16 menit. Itu termasuk waktu karohah. Ya. Makanya kan waktu matahari terbit menuju masuknya waktu duha itu memang waktu yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat sunnah. Ya. Nah maka dari itu tunggulah matahari terbit, dia terbit keluar sampai 16 menit. Kurang lebih seperti itu kalau bahasa kitab-kitab bahari itu sepenumbak. Nah, matahari naik sepenumbak. Ya. Qadra rumhin, biasa begitu ya. Qadra rumhin, sepenumbak. Nah, ketika sudah melewati 16 menit atau 20 menit, baru masuk waktu duha. Nah, mulai dari situ nih. Ketika masuk waktu duha, disebut juga failulah. Jadi istilah tidur di waktu duha ini disebut failulah. Wahwa al-futur. Nah, ini mengakibatkan kalau kita sering-sering tidur di waktu duha ini menyebabkan kelemahan atau lesu pada badan. Di bawaan kita tuh tidak nyaman gitu, badan tak enak aja bawaannya. Lesu, ya. Nah, seperti bawaan jomblo lah begitu. Yang memikirkan untuk mendapatkan pasangan hidup lesu aja bawaannya gitu ya. Seakan-akan hari-hari hanya mendekati kiamat begitu. Kemudian wahina zawal qailulah, yaitu ketika sebelum zawal nih. Sebelum zawal atau tergelincirnya matahari. Nyamannya bercakap, kita tahu namanya zawal itu adalah awal masuk waktu zuhur. Nah, berarti hina zawal itu sebelum zuhur lah. Sebelum masuknya waktu zuhur sedikit. Ya, antara setengah atau 1 jam sebelum zuhuran. Kita tidur, nah ini disebut qailulah. Waktu qailulah. Nah, wahwa azyadah fil akli. Kalau kita tidur di waktu qailulah ini, sebelum zuhur ini nanti akan mewarisi menambah pada kecerdasan, menambah kepada akal kita. Ya, artinya kecerdasan kita bertambah. Kalau kita tidur tadi di waktu qailulah, sebelum zuhur. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan juga wa ba'da zawal hailulah. Setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, artinya berarti setelah zuhur nih. Setelah zuhur masuk, nah kok kita tidur? Maka disebut tidur nih hailulah. Ya. Nah, ini efeknya apa? Hailulah ini disebutkan menghalangi antara orang itu dengan sholat. Jadi seakan-akan bisa menghalangi kita dengan sholat. Ya, artinya bisa jadi orang ini pengulir sembahyang jadinya. Ya, bawaan. Karena dia bisa terhalang. Jadi jangan juga dibiasakan tidur di waktu yang sedemikian nih. Jadi malas mungkin bawaannya untuk melaksanakan sholat. Nah, yang terakhir beliau sebutkan wa fi akhirin nahari ghailulah yurisul halak ay yurisul halak. Kalau tidur di akhir hari, di akhirnya siang, berarti setelah asar lah, mungkin kira-kira begitu. Disebut juga ini ghailulah dengan istilah ghailulah. Nah, tidur di akhir siang ini yurisul halak akan mewarisi kebinasaan. Ya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan tidur setelah dari asar di akhir siang ini juga bisa mengakibatkan kegilaan, ya, kegilaan, kesurupan dan lain sebagainya. Nah, jadi khusus para santri itu lebih dianjurkan jangan tidur di waktu yang akhir seperti ini. Itu bisa stres, pening kepala, kesurupan, ujung-ujungnya gila. Ya, nah itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini tidur ditinjau dari sisi atau segi waktunya. Ini sebahagian keterangan yang saya dapatkan di dalam kitab Tuhfatul Habib tadi. Ya,
Nah, dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau kita kaji lagi di kitab-kitab lain, ada semacam perbedaan pandangan dalam sisi waktu ini tadi. Nah, itu semuanya dikembalikan kepada kita masing-masing aja. Jadi intinya yang bagus dikerjakan, yang buruk ya tentu ditinggalkan. Kita lanjutkan kajian kita. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annan nauma mislul mauti, annan nauma akan bahwasanya tidur, mislul mauti yaitu menyerupai kematian. Nah, jadi ketahuilah oleh engkau, kata beliau, tidur itu menyerupai kematian. Ya, orang tidur kan tidak sadar, sebagaimana orang mati juga dalam kondisi tidak sadar. Nah, wal yaqallata, dan bahwasanya bangun dari tidur atau terjaga bahasa lainnya. Wal yaqallata, dan bangun dari tidur atau terjaga, mislul ba'si, yaitu menyerupai kebangkitan. Ya, menyerupai kebangkitan atau bangkit dari kematian. Nah, kita bangun dari tidur seperti orang yang dibangkitkan dari kubur, ya, dari kematian, dibangkitkan dari kuburnya. Nah, wala'allallaha ta'ala, dan bisa jadi Allah Ta'ala. Wala'allallaha ta'ala, dan bisa jadi Allah Ta'ala yaqbidu, yaitu mengambil atau mencabut. Yaqbidu, yaitu mengambil oleh Allah. Yaqbidu, yaitu mengambil oleh Allah, ruhaka, akan ruh engkau, nyawa engkau, fi lailatika, di dalam malam engkau ini. Fi lailatika, di dalam malam engkau ini. Fakun, maka adalah oleh engkau, fakun, maka adalah oleh engkau, musta'idan, yaitu mempersiapkan diri. Musta'idan, yaitu mempersiapkan diri, liliqaihi, untuk bertemu Allah Ta'ala. Liliqaihi, untuk bertemu Allah Ta'ala. Nah, jadi kata beliau, kematian, tidur itu seperti kematian. Sedangkan terjaga atau bangun dari tidur itu seperti kebangkitan dari kubur. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ruh engkau di malam ini. Kan ceritanya kita mempersiapkan diri untuk tidur. Kenapa? Karena bisa jadi memang pas lagi tidur itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Ya. Nah, maka dari itu beliau menganjurkan, karena malam ini adalah malam pencabutan ruh, ya, bagi kita semua. Ya, kita kan tidak tahu, namanya umur tidak berbau. Kan memang banyak kasus ada orang yang tidur lalu tak bangun-bangun. Artinya di dalam tidur itulah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa langkah yang terbaik yang harus kita persiapkan? Barangkali aja kita meninggal di saat tidur. Nah, beliau menganjurkan fakun musta'idan liliqaihi. Maka hendaklah engkau mempersiapkan diri, kata beliau, untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali tadi kita meninggal di saat tidur, kita sudah persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Persiapan-persiapannya apa saja? Bi antanama, dengan gambaran bahwasanya tidur oleh engkau. Bi antanama, dengan gambaran bahwasanya tidur oleh engkau, ala toharotin, atas bersuci. Ya, maksudnya dalam keadaan kita bersuci. Makanya beliau menganjurkan sebelum tidur hendaklah kita bersuci. Nah, jadi bagus sekali itu ya, tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum wudu kita tidur. Ya, pas kita meninggal ternyata benar di dalam tidur, berarti kita dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Berarti syahid akhirat, ya, yang kita dapatkan predikatnya. Kemudian watakuna, dan bahwasanya adalah, watakuna, dan bahwasanya adalah, wasiyatuka, oleh wasiat engkau, wasiyatuka, oleh wasiat engkau,
Maktubatan. Maktubatan yaitu ditulis tahta ra'sika, di bawah kepala engkau. Tahta ra'sika, di bawah kepala engkau. Nanti ada nusah lain tahta wisadatika, ya, yaitu di bawah bantal engkau. Ini dalam lain riwayat, dalam lain nusah. Nah, jadi yang kedua anjurannya adalah tadi hendaklah wasiat kita ditulis di bawah kepala. Nah, artinya bagi orang yang mau tidur itu sebelumnya dia sudah menulis wasiatnya, ya, wasiat yang baik-baik untuk keluarga, ya, terutama misalnya yang kalau memang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban, ya mohon maaf barangkali dia punya nazar, barangkali saja nazar ini belum terbayar sehingga ditulisnya. Nah, berarti kan nanti kalau dia meninggal dunia, nazar ini akan dijalankan, dikerjakan oleh ahli warisnya. Ya, bagus juga sih sebenarnya kalau disebutkan hutang piutang. Ya, namanya kita hutang piutang itu kan secara hukum syariat muamalah tidak pernah salah. Ya, hutang itu tidak pernah salah karena memang ada aturannya di dalam syarak. Yang salah itu adalah sudah jatuh tempo, duitnya ada, kada bayar. Nah, itu jadi salah jadinya. Ya, istilah bahasa lelucon Banjar itu canggih, cangkal bahutang kalih ditagih. Ya. Nah, itu yang jadi salah. Nah, kita bisa punya hutang dengan anggaplah julak utuh misalnya. Nah, ditulis di wasiat itu. Aku punya hutang dengan julak utuh sebesar 1 juta rupiah. Karena sampai sekarang kada ada duit, jadi belum bisa bayar-bayar. Ya, karena barangnya bukan dia menghindar atau untuk melarikan diri. Dia pengen bayar, cuman duitnya tidak ada. Nah, tapi ketika ditulis begitu kan, nanti ketika meninggal pas lahatan goreng, pas waktu memang tidur, ahli waris baca, di sini abah berwasiat minta untuk bayarkan hutang. Misalnya begitu. Sama julak utuh tadi, uang 1 juta. Nah, jadi tidak ada bahasa komplain. Nah, karena banyak kasus yang terjadi kan ketika orang tua meninggal, kemudian biasanya kalau bahasa adat istiadat kita di sini, di saat mayat sebelum disolatkan itu ada kata pengantar dari pihak ahli waris. Nah, biasa kan di antara kata pengantar itu adalah barangkali almarhum ayah saya ini sewaktu meninggal dunia ada punya hubungan sangkut paut hutang piutang, nanti silahkan berhubungan dengan saya. Biasa kan begitu. Nah, tahu-tahu datang julak utuhnya, nagih duit 1 juta. Sementara abahnya waktu hidup tidak pernah tahu, tak pernah memberikan info, tidak memberitahukan kalau beliau punya hutang. Ini biasanya tidak menutup kemungkinan akan terjadi semacam komplain, semacam penolakan dari sisi ahli waris tadi. Iya, Abah. Nah, benar apa Abah aku hutang segitu? Itu gara-gara tadi apa? Tidak dijelaskan. Makanya kalau ada urusan hutang piutang, siapapun lebih bagus itu diberitahukan kepada ahli waris. Ya. Kepada seberapa utangnya itu kepada siapa? 5 orang ditulis. Berapa satu persatu dari 5 orang itu. Sehingga ketika meninggal dunia, Pak insya Allah ahli waris kita sudah mengetahui. Oh iya, tinggal menghubungi aja. Benar abah saya punya hutang dengan pian sekian karena memang tertulis di dalam wasiat beliau. Ya. Nah, itu bagus seperti itu. Ya. Nah, cuman yang lebih bagus lagi bahasa pengantar itu jangan menggunakan kata-kata barang siapa yang punya hubungan sangkut paut hakul adami kepada almarhum ayah saya, silahkan menghubungi ke saya. Itu kurang bagus. Yang bagus itu bahasanya adalah langsung pengambilan alih. Jadi bahasanya pengantar itu adalah barang siapa yang merasa menghutangi almarhum ayah saya atau ayah saya ini punya hutang kepada siapapun daripada hadirin dan hadirat, maka hutang itu sekarang menjadi tanggungan saya. Wah, jadi seakan-akan ada pengambilan kewajiban pelunasan hutang oleh ahli waris. Karena kalau bahasa berhubungan, kan tadi kan bahasa pertama adalah barang siapa yang menghutangi ayah saya atau ayah saya punya tanggungan hutang, silahkan berhubungan dengan saya.
Ini berarti mayit masih dalam kondisi punya tanggungan hutang. Ya, kalau mayit masih punya tanggungan hutang, maka amalnya mu'allaq bainas sama'i wal ard. Artinya amalnya akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Kalau bangsa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian seperti ini, Rasulullah dia akan mau menyembahyangkan. Ya, karena adat kebiasaan Rasulullah sebelum menyembahyangkan mayit itu biasa beliau akan bertanya dengan para sahabat, ini mayit punya hutang atau tidak. Kalau ada hutang, Rasulullah biasa tidak mau menyembahyangi. Ya, biasa akan dilimpahkan kepada para sahabat. Silahkan kalian yang menyembahyang. Kenapa? Karena mayit ini masih punya tanggungan hutang. Nah, coba kalau tadi dibahasakan oleh ahli warisnya, bagus bahasanya, apabila orang tua saya memiliki tanggungan hutang kepada bapak dan ibu sekalian, maka saya yang menanggung hutangnya. Maka sekarang, kata ahli waris, saya yang menanggung hutangnya. Oh, berarti kesimpulannya ayah kita sudah terbebas daripada beban pembayaran hutang. Nah, berarti nyaman, amalnya akan terangkat ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau meninggal sudah tidak lagi dalam kondisi memiliki hutang. Kenapa? Karena hutangnya sudah dilimpahkan. Yang mengambil alih langsung cakap ahli warisnya. Yang jadi permasalahan sekarang nih, ahli warisnya aja sanggup apa tidak mengambil alih seperti itu. Ini 10 juta, wah, geblak sendiri begitu ya. Kenapa? Karena berat menanggung beban daripada hutang mayit. Nah, inilah tadi disuruh si mayit hendaknya sebelum dia meninggal dunia, waktu tidur itu menuliskan wasiatnya. Nah, supaya dia diketahui oleh ahli waris kepada siapa-siapa saja beliau memiliki hutang piutang tadi untuk dibayarkan. Dan lain-lain lah. Intinya adalah kasih wasiat bagus-bagus. Ya tentu biasanya ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dia untuk keluarga kan kisahnya diwasiat untuk keluarga. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini kenapa kenapa saya tambah durasi waktu sedikit, kenapa mesti harus menulis wasiat yang ditulis tadi diletakkan di bawah bantal atau di bawah kepala kita. Nah, itu di dalam syarah disebutkan bahwa fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh. Karena orang yang meninggal dunia dengan tanpa menulis wasiat, nanti di alam kuburnya dia tidak akan bisa berbicara. Jadi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa ngobrol-ngobrol sama penghuni kubur yang lain. Wah, kenapa bisa begitu? Wa innal amwat yatazawaruna fi kuburihim siwahu. Karena sesungguhnya mayit itu saling menziarahi di dalam kubur mereka. Jadi di kubur mereka saling kunjung mengunjung. Ya, antara Ustadz Rayan ya sama Ustadz Soleh. Nanti akan saling kunjung mengunjung ya di dalam kuburnya. Nah, nanti kalau yang si meninggal ini, si mayit ini tidak menulis wasiat sebelum meninggal itu, dia akan tidak mampu berbicara. Jadi kayak orang yang ya tidak mampu berbicara tadi. Sehingga fayaqulu ba'duhum li ba'din ma balu hadzal miskin. Sehingga sebahagian orang-orang nih akan berkata, orang-orang yang ada di kubur tuh, nih apa nih keadaan orang miskin nih? Nah, dikatakan miskin nih. Orang yang tadi meninggal tidak berwasiat ini disebut orang miskin. Ya, ngapa nih dia nih? Tidak ada bisa bercakap. Ya, kenapa si miskin nih? Kenapa dia keadaannya gitu? Tidak ada bisa bercakap. Nah, baru fayuqalu innahu mata bighairi wasiyatin. Oh, kata orang-orang dia tidak mampu berbicara tuh kenapa? Karena dia meninggal dunia dengan tanpa menuliskan wasiat. Itulah tadi kita dianjurkan supaya berwasiat sebelum meninggal dunia. Nah, berhubung waktunya sudah habis dan saya mohon maafnya ada kelebihan waktu yang saya pakai. Tadi janji cuma setengah jam tapi terlebih sedikit. Saya mohon keridhaan. Ya mohon maaf, minta ridho, minta halalnya. Nah, kemudian watanama taiban wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ini walaupun seringkas begini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu as-salafun as-salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir